Oke, 2 kali tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bersama saya Anjat. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai hari lahirnya Pramuka. Nah kebetulan juga di hari ini di tanggal 14 Agustus sedang memperingati hari lahirnya Pramuka. Nah nanti di episode kali ini pula kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu dari kakak-kakak UKM Pramuka, yaitu ada Kak Amirul dan Kak Kay sebagai Ketua Dewan Rencana. Halo Kak, selamat siang. Siang. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kegiatan sekarang ngapain aja nih Kak? Kesibukannya atau aktivitas di rumahnya tuh kayak ngapain aja? Kalau untuk hari ini tadi abis nemenin anak-anak lomba karena kebetulan megang pangkalan dan sedang memperingati Hari Pramuka juga. Tadi setelah upacara beres langsung ke sini. Kalau Kak Amirul nih, aktivitasnya apa aja? Nah, untuk pagi tadi sih kita lanjut tag video untuk video profil, Kak. Jadi kita tuh bikin penambahan video profil untuk nanti penampilan PBAK nanti. Terus kakak-kakak ini nih tergabung ataupun ikut pramuka itu dari kapan Kak? Emang dari SD ataupun emang pada saat di perkuliahan saja kayak gitu? Kalau aku sendiri itu dari SD udah ikut pramuka, SMP juga. Cuman kalau pas SMP itu karena di pondok jadi terbatas ya pramukanya. Pas SMA ikut lagi dan lanjut sampai kuliah, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau Kak Amirul sendiri? Ya, saya pribadi sama dari SD juga. Cuman dari SD itu ya ikut-ikut biasa aja gitu, ikut perkemahan itu. Nah, masuk ke SMP saya di MTS sih. Di MTS itu jadi ketua dewan penggalang. Setelah lanjut itu saya ke SMK. Jadi ketua dewan ambalan. Dan saat ini pun masih ya berkecimpung di dunia pramuka gitu. Masih setia kayak di Iya. pramuka. Oke, terus Kak, kan kalau di pramuka nih kita biasanya kan dipanggilnya kakak gitu kan. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak arti ataupun makna gitu tuh? Kayak kenapa sih harus manggilnya kayak kak ini gitu? Itu kayak gimana Kak? Kalau untuk panggilan sih karena memang kita tidak mau namanya ada golongan-golongan tertentu gitu di pramuka. Jadi dari SD atau dari siaga sampai ke anggota dewasa itu kita tetap manggilnya kakak gitu. Jadi yang tua pun ya berasa Dipanggil lebih kakak muda gitu kan, gitu. iya. Dan yang Muda ya Kak. yang anak kecil pun ya masih dianggapannya kita menghargai yang kecil tuh ya panggilnya kakak gitu. Berarti biar emang gak ada jarak dan gak ada gap gitu kan ya terkait entah itu yang junior ibaratnya kayak yang senior, berarti gak ada Iya. senioritas gitu kan dalam pramuka kan. Jadi ya ibaratnya dapetnya sama rata gitu kan. Tapi ya mungkin harus tetap menghormati gitu kan ya sama yang lebih tua tentunya kayak Pastinya, gitu. iya. Oke Kak, ngomong-ngomong kan sekarang kan lagi memperingati Hari Pramuka nih di tanggal 14 Agustus ya. Nah itu tuh menurut Kakak sendiri apa sih Kak sebenarnya sejarah dari gerakan pramuka itu sendiri? Boleh? Kakak siapa yang mau jawab duluan? Untuk gerakan pramuka sendiri ya sejarah singkatnya mungkin pada tahun 1912 itu belum namanya pramuka, tapi masih kepanduan kayak gitu karena berjalannya waktu terus melewati masa dari Perang Dunia Kedua juga gitu kan. Akhirnya pada tahun 1961 tepatnya pada tanggal 14 juga ya, Agustus itu diresmikan pramuka kayak gitu. Dan juga mungkin masuknya itu awalnya itu apakah namanya tidak langsung Nama pramuka gitu mungkin. iya nama pramuka dan dibawa dari luar negeri juga gitu ibaratnya kan dari Belanda. Jadi masih tercampur dengan budaya asing gitu.
Nah, ketika menjadi pramuka ini sendiri itu oleh Hamengkubuwono ke-9. Nah, itu baru tercetus nama pramuka atau Prajamuda Karana. Kayak Berarti gitu, Kak. dari pramuka ini yang membawa ke Indonesia itu atau yang memperkenalkan pertama kali itu Hamengkubuwono? Enggak, kalau Atau dari dari pengalaman pertama itu tetap dari Badan Badan Powell. Powell ya? Iya. Cuma karena ada beberapa kegiatan-kegiatan, nah jadi semakin semangatnya itu memang ada kegiatan jambore juga kan dulu di Indonesia. Nah, kayak apa ya? Jadi Indonesia itu jadi tempat singgah mereka ketika memang ada kegiatan-kegiatan di luar negeri. Contoh dulu ada di Indonesia, terus ada di Australia. Nah, itu mereka berkunjung ke Indonesia juga. Berarti memperkenalkan juga pramuka di Indonesia kayak gitu kayak. Berarti emang awal mulanya itu dari Bapak Pandu Sedunia itu Bapak Iya. Badan Powell kayak gitu ya. Betul sekali. Yang mungkin memperkenalkan juga dari Indonesia juga mungkin ada yang ikut jambore di sana terus juga Iya. ikut memperkenalkan juga gitu kan bahwa pramuka tuh kayak gini loh kayak gitu. Oke Kak, berarti dengan hadirnya pramuka UKK Pramuka ini berarti ada tokoh-tokoh mungkin ya yang berpengaruh gitu kan. Ada ya tokoh-tokoh mungkin ya yang pendirinya seperti tadi kan Bapak Badan Powell, Bapak Pandu Sedunia. Nah, kalau misalkan tokoh penting yang berperan mengenai perkembangan pramuka di Indonesia Kak, itu siapa? Oke. Yang pertama Insinyur Soekarno, Kak. Nah, Insinyur Soekarno itu ya dulu kan presiden pertama. Iya. Nah, dia mencetuskan buat ada namanya panitia khusus buat dijadikannya gerakan pramuka. Jadi panitia khususnya itu kalau nggak salah ada 5. Betul. Salah satunya itu ada dari Hamengkubuwono IX dan sisanya itu dari departemen atau kementerian ya kalau sekarang tuh. Jadi mereka membuat apa ya namanya kumpulan kepanduan. Nah, di tanggal 9 Maret 9 Maret 1926 itu mereka berkumpul untuk mencetus Pramuka pramuka. Nah, tersebut. ketika tanggal 14 Agustus 1922 berapa? 21 Terus satu. itu baru ada 61 maksudnya 61 itu baru dicetuskannya gerakan pramuka di situ. Berarti banyak juga tokoh-tokoh emang yang berperan penting gitu kan dalam Iya. perkembangan pramuka di Indonesia sendiri. Iya. Kan salah satunya Hamengkubuwono IX kayak gitu. Termasuk itu juga sih ada kita sebutnya Bapak Pandu Dunia, Bapak Pandu Indonesia itu ada 2 Hamengkubuwono IX sama Ki Hajar Dewantara. Oh, itu Bapak Pandu Indonesia. Indonesia. Oh, ada 2 itu ya. Terus kalau nggak salah ya Kak, dari Hamengkubuwono juga itu yang menciptakan ini ya, Dasadharma, Tridharma. Ya kalau untuk Dasa Dharma sendiri kan memang ada panitia-panitia khusus yang Iya, memang dia yang merangkai merancang itu gitu ya. dan dari dulu itu memang tidak sampai sekarang 10 yang sekarang itu tidak ada pergantian-pergantian gitu. Jadi sampai sekarang baru yang 10 itu tuh. Kalau apa nama Hamengkubuwono IX itu salah satu pencetus nama pramuka dari Prajamuda Karana. Karana gitu ya. Oke. Terus Kak, sebenarnya apa sih tujuan dan makna di balik memperingati Hari Pramuka ini? Menurut Kakak sendiri ini apa kira-kira? Kalau tujuannya sendiri sih lebih ke belakang. Jadi ketika memang Kilas balik gitu. kilas balik dari waktu perang dunia atau masa penjajahan. Jadi ketika memang kita membutuhkan suatu organisasi atau perserikatan kalau dulu namanya sampai dibentuknya kepanduan dan sampai sekarang ada namanya pramuka, itu memang tidak jauh dari tadi perang dunia gitu. Jadi orang-orang gimana untuk kita kilas balik terkait perang dunia kedua itu yaitu memperingati 14 Agustus Di hari Pramuka ini di tiap gitu tahun ya. ya. Berarti emang kilas balik terus juga mengingat mungkin perjuangan dulu gitu Iya. kan kayak para tokoh-tokoh yang sudah mungkin memperjuangkan terus juga yang memperkenalkan kepada kita semua gitu kan mungkin mengedukasi terkait si pramuka tersebut. Nah Kak, sekarang kan zaman semakin pesat gitu ya di era modern apa-apa serba instan gitu kan. Mungkin ya kita aja mau pesan makanan instan gitu kan ya. Mau belajar instan, nggak punya kendaraan kan bisa lewat online segala macam gitu kan. Emang sangat
modern sekali gitu kan, nambah tahun nambah modern juga. Nah sebenarnya apa sih Kak tantangan dan peluang nih yang dihadapi gerakan pramuka di era modern ini? Tantangannya apa aja Kak? Apa aja tuh Kak? Ya mungkin untuk tantangannya sendiri karena semakin modern tadi itu semua hal itu bisa diakses melalui internet kayak gitu kan. Nah termasuk kayak kita masuk pramuka, kadang orang itu berpikir pramuka itu hanya tepuk-tepuk gitu kan. Terus juga kayak melihat dari covernya dulu menarik atau tidak. Nah tantangannya itu di sekarang itu pramuka sekarang itu harus bagaimana caranya menarik untuk kalangan muda. Ibaratnya tidak jadul gitu kan. Untuk sekarang kayak misalnya kegiatan-kegiatan dilakukan di luar ruangan itu di alam terbuka, kadang anak-anak itu sekarang udah nggak minat gitu kan. Nah maka pasti ada kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan juga gitu kan. Tapi tidak menghilangkan citra dari Si pramukanya si tersebut pramuka gitu. tersendiri gitu. Nah terus juga tantangannya itu pastinya dari kalangan muda ini mereka tidak mau tidak mau belajar hal-hal yang memang berat. Jadi kayak pengennya itu tadi tuh yang instan. Sedangkan di pramuka sendiri gitu pasti ngelihatnya panas-panasan gitu kan. Kan Jadi lapangan iya, kayak di lapangan. Jadi gitu. lebih kayak membangun membangun keinginan anak muda sekarang. Nah itu tantangan tersendiri Tantangan untuk besar mungkin ya gitu. UKM pramuka gitu kan. Tapi di lain sisi kita juga gitu sebagai anggota pramuka merasakan gitu kan manfaat dari ikut kegiatan pramuka ini apa aja gitu. Banyak wawasan yang memang terbuka ketika kita memasuki dunia pramuka. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Ami. Tantangannya sendiri sih hampir sama, cuman memang dari tantangan itu kita selalu mengedepankan teknologi untuk sekarang. Salah satunya sosial media. Ya walaupun tingkat baca di Indonesia Literasi berkurang turun gitu, gitu benar, ya, berkurang. bahkan jauh dari itu. Ya tadi kita selalu berikan kayak kita ada namanya unit Kominfo di Pramuka UIN ini. Jadi itu lebih membahas terkait teknologi dan informasi. Jadi segala informasi dan teknologi kita bisa belajar di situ. Salah satunya cara pegang kamera, cara menyesuaikan kamera kayak gimana, angle-nya kayak gimana, kita belajar di situ. Enggak terkait kamera aja, kita juga ada beberapa kayak jurnalis, desain grafis dan lain-lainnya gitu. Jadi memang tantangannya adalah menyadarkan orang-orang buat pramuka itu nggak hanya panas-panasan doang gitu, tapi ada nih yang emang kalian bisa dapetin ini kalau kalian mau gitu. Yang jadi masalah adalah mereka terlalu melihat covernya tadi yang udah dibicarakan, panas-panasan, ikut upacara dan Kotor-kotoran lain-lainnya. segala macam gitu kan Iya, kayaknya. padahal nggak tahu tuh ke depan Iya, di dalamnya depannya kayak gimana seperti gitu kan apa. ya, kegiatan seperti Iya, apa. padahal di dunia kerja itu hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan gitu. Life skill ya kan. Iya benar-benar. Berarti emang sebenarnya di sekarang ini tantangannya jauh lebih besar mungkin kayak dibandingkan ya yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Akan tetapi memang di Pramuka sendiri juga mungkin mengikuti zaman mungkin Zaman. gitu kan ya. Sekarang mungkin dari segi mungkin pelatihan atau pembelajarannya pun ya udah mengikuti zaman, udah modern kayak gitu kan. Salah satunya mungkin kata kakaknya tadi kan emang ada pembelajaran di bidang kominfo segala macam gitu tuh. Yang emang ya seharusnya kita sebagai generasi muda ya tertarik juga gitu kan ya. Soalnya kan di teknologi kayak gitu. Kayak gitu. Oke Kak, mungkin selanjutnya bagaimana sih peran pramuka dalam membangun karakter generasi muda? Kan kita nih sebagai generasi muda penerus bangsa gitu kan ya. Dari segi pramuka sendiri gitu tuh, cara membangun karakter generasi mudanya tuh dalam hal apa gitu tuh? Kayak seperti apa? eh Pembinaan karakter ya. Iya. Pastinya di pramuka juga salah satunya itu karakter itu dikedepankan gitu kan. Karena kita juga harus nilai etika itu makin merosot gitu kan. Nah, di pramuka sendiri kita diajarkan beretika itu seperti apa gitu kan. Nambah di tadi itu di Dasa Dharma yang 10 itu poin-poinnya yang ketika kita amalkan mungkin karakter kita yang
setelah kita mengamalkan itu pasti tertanam lebih baik lagi gitu kan. Mulai dari suci dalam pikiran dan perkataan gitu kan. Ketika mungkin generasi sandwich yang sekarang gitu kan, kalau berbicara kadang mungkin terdengarnya itu udah biasa gitu kan. Selalu ada dengan kata imbuhan. Iya, selalu dengan kata-kata yang tambahan yang Iya. memang sebenarnya kurang pantas, tapi karena sudah terbiasa diucapkan, tapi terdengarnya jadi biasa saja. Jadi lumrah gitu kan, Iya, kayak lumrah. harusnya memang kurang baik sebenarnya gitu kan ya. Sebenarnya kurang baik. Maka dari itu ketika kita bisa menanamkan dari poin-poin dasar dharma tersebut, karakter kita itu bisa terbentuk. Ditambah juga kita tadi itu selain kajian Kominfo gitu kan, kita juga ada unit yang lain, kayak di unit kepramukaannya sendiri gitu kan. Nah itu banyak yang kita kaji, mulai dari Desain grafis. di unit kepramukaannya mungkin seperti tentang kepramukaan tadi itu kan masuk ke tekpramnya gitu. Jadi ada materi-materi yang disampaikan terkait kepramukaan termasuk dari etika sendiri gitu kan. Nah, etika berbicara, kemudian etika duduk juga kita diajarkan sebenarnya di pramuka, termasuk etika ketika makan. Itu juga ke dalam karakter diri sendiri gitu tuh. Sedangkan anak-anak sekarang mereka ke karakter ini tuh udah mulai merosot, termasuk mungkin sebagian besar dari anggota pramukanya juga, karena tadi itu nilai-nilai yang tertanam dari dasar dharma ini belum sepenuhnya Dilaksanakan gitu kan di dalam belum kehidupan sepenuhnya sehari-hari kayak gitu. dilaksanakan. Kalau misalkan mungkin seandainya selalu ditanamkan dan selalu dilaksanakan ya mungkin tidak ada lagi gitu kan, kayak maksudnya dengan kayak bad attitude segala macam kayak Iya, gitu ya benar pasti ya berjalan dengan bagaimana semestinya kayak gitu ya. Oke Kak, mungkin dari Kakak sendiri nih, mungkin ada nggak sih kegiatan terdekat dari UKM Pramuka sendiri ini, kayak kegiatan apa gitu, ada acara apa kira-kira? Kegiatan terdekat sih kita ada namanya kursus mahir dasar. Nah itu insya Allah kita lakukan di bulan akhir September atau di awal November, karena memang kita menyesuaikan kuartir daerah. Nah karena kita kerjasama, jadi kegiatan itu kita kerjasama sama kuartir daerah. Ya, jadi kegiatannya kemungkinan bakal di Kuarda gitu. Setelah itu nanti kita ada namanya Kanira, Apa itu Kak? karya seni pramuka. Itu lomba tingkat SLTA. SLTA. Atau kalau itunya tingkat penegak. Itu rutinitas di 2 tahun sekali, dan kebetulan tahun ini kita melaksanakan Kanira. Kalau tahun sebelumnya itu Panji, penggalang jumpa aksi, dan itu untuk golongan penggalang. Nah sekarang kita Kanira, karya seni pramuka untuk tingkat penegak. Kayak gitu, itu yang terdekat. Kira-kira ada lagi nggak Kak kegiatan yang memang ini? Paling lebih dari itu kegiatannya lebih ke apa ya, dimasuk-masukin ke sana, ke Kanira sama ke Milad. Jadi insya Allah kita kegiatannya bareng gitu antara Milad sama Kanira ini sendiri, karena itu kegiatan besar. Kemungkinan kita sistemnya lebih ke perkemahan. Kalau dulu itu sistemnya cuman ikut lomba 1 hari langsung diumumin. Kalau sekarang insya Allah kita mau bikin perkemahan di kampus 2 ini. Kemungkinan peserta itu maksimal kita akan jumlahnya akan 1.000 orang. Itu dari pesertanya aja. Belum nanti dari pendamping, dari panitia, mungkin dari official dan lainnya. Itu kurang lebih 1.100. Itu akan kegiatan di sini. Itu nanti di Milad nanti gitu, di Milad UKM Pramuka. Ya, jadi untuk puncak acaranya itu di Milad gitu. Nah, Kanira itu bagian dari Milad juga, termasuk KMD. Jadi untuk kayak kepanitiaannya itu kita sama. Jadi kita panitia dari Satu KMD, kepanitiaan gitu ya. dari Kanira sampai ke Milad kita sama. Nanti ya tergantung nanti mereka bikin konsepnya seperti apa. Untuk beda acara ya Beda konsep kan, kayak gitu ya. gitu. Gitu. Berarti nanti yang ada itu langsung dari UKK UIN Banten gitu. Berarti dari kakak-kakak sendiri bakal jadi panitia kayak gitu ya. Ya, Oh, oke, luar biasa. kalau kita sendiri karena emang ketua dewan racana, kita tidak masuk ke kepanitiaan, tapi masuk ke apa namanya, Penanggung jawab, penanggung mungkin jawab mengontrol kegiatan. gitu kan, Iya. kayak
dari panitia-panitia yang lain kayak gitu. Oke Kak, denger-denger nih bakal ada pelantikan apa sih penyemataan melati ya. Nah itu tuh maksudnya apa sih Kak? Ya buat penyematan melati Iya. untuk Pak Rektor ya. Oh itu dari Iya, Pak Rektor Iya. sendiri. untuk Pak Rektor. Karena Oh. kemarin kita mengajukan data-data Pak Rektor untuk mendapatkan lencana melati Lencana tersendiri. melati. Alhamdulillah kemarin suratnya pada tanggal 6 ya Kak, itu sudah turun gitu, sudah ada SK SK-nya sudah ada dari gitu. Kuarnas sendiri. Berarti itu nanti dari Kuarnas yang bakal Iya. ini. Oke, berarti itu langsung ngundang Pak Rektor gitu kan penyematan si ini tersebut si rencana melati tersebut ya. Oke, terus Kak, bagaimana sih peran pramuka dalam membantu masyarakat gitu kan? Tentunya pasti banyak sekali mungkin ya kegiatan-kegiatan sosial gitu kan. Entah itu emang ketika ada bencana atau hal apapun itu pasti anak pramuka turun. Nah, menurut Kakak sendiri apa sih sebenarnya kegiatan selain itu gitu kan ya kepada masyarakat gitu, entah itu tentang mengedukasi atau hal apapun itu seperti apa? Karena kita juga ada Kegiatan kegiatan pengkaderan, salah satunya itu GTPKBP, Gladi Tangguh Pramuka dan Kemah Bakti Pramuka. Nah di Kemah Bakti Pramuka ini kita 10 hari berada di satu lingkungan. Kemarin itu ada di Cikesal, kita di Cikesal melakukan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillahnya disambut dengan baik. Nah pengabdian ini tuh mungkin seperti miniatur KKN ya, kalau itu Simulasi KKN. simulasi KKN, tapi kita karena hanya 10 hari jadi lebih intens lagi kepada masyarakatnya gitu kan, mulai dari kepada anak-anaknya pengajian gitu kan, terus juga ada taman baca, kemarin ada perpustakaan keliling juga, kemudian pengobatan gratis, alhamdulillah itu terlaksana, terus juga ada penanaman bersama masyarakat di sana untuk penghijauan. Banyak sih kegiatan yang mungkin kakak-kakaknya itu tinggal di rumah warganya untuk beberapa hari setelah dari Buper itu ikut kegiatan bersama warga-warga di situ kayak gitu, kayak mungkin warganya itu ada yang bertani, mereka ikut serta gitu, gitu iya. sana. Karena supaya mereka itu bisa melihat gitu kehidupan bermasyarakat itu seperti apa kayak gitu, mengadakan pengajian bersama, terus kemarin juga pawai obor karena sekalian memperingati satu Muharram. Oh iya. Gitu, iya. Berarti emang benar-benar simulasi KKN banget ya Iya. itu mah ya. Kayak ikut dalam kegiatan sama masyarakatnya juga, emang dari UKM Pramukanya juga ada mungkin program kerja dan lain sebagainya gitu kan. Yang memang tujuannya mungkin mengedukasi ataupun membantu masyarakat sekitar kayak gitu ya Kak. Terus Kak, bagaimana sih Pramuka sendiri dalam menjadi agen perubahan nih bagi masyarakat gitu kan. Mungkin ya itu kan kayak sekarang kan mungkin ya di zaman modern juga kan kadang apa ya generasi muda tuh kayak males gitu tuh ya, kayak bener kan tadi apa sih literasinya menurun segala macem gitu tuh. Nah dari Pramuka sendiri nih apa sih agen perubahan gitu buat masyarakat agar mungkin lebih berkembang lagi gitu kan, entah itu dari segi pengetahuan dan yang lainnya gitu, itu seperti apa? Masuk ke ini ya sebenarnya mah sama halnya kayak bakti sebenarnya mah. Kita juga ada kegiatan namanya Wirakarya. Jadi di setiap momen itu kalau di kita di perguruan tinggi ada namanya atau PTKIN itu ada namanya PWN PTKIN, Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi. Nah kalau di tingkat nasionalnya itu ada PWN, jadi cuman PWN aja tuh, PWN Perkemahan Wirakarya Nasional. Nah kebetulan tahun depan itu ada PWN juga. Kalau PWN tahun kemarin itu di Gorontalo. Nah itu ada beberapa kegiatan-kegiatan bakti sama kayak tadi pengkaderan yang seperti kita tuh di pengkaderan kedua itu. Kita ada bakti terus kayak mengajar SD sampai ke SMP itu kita mengajar, dan kalau di sana itu perkemahan baktinya itu kita bikin kayak semacam monumen atau tempat-tempat kayak pembersihan tempat ibadah atau bahkan pembangunan dari bukan pembangunan lagi tapi lebih ke memperbaiki bangunan-bangunan yang memang sudah terpakai, lebih tepatnya ke tempat ibadah. Nah
Itu kan sebagai contoh bahwa pramuka ini peduli sama masyarakat dan betul. masyarakat pun pemuda-pemudanya harus mencontoh dari pramuka nih. Ya, pas kegiatan di Gorontalo itu. Dan kegiatan perkemahan Nurakarya yang tingkat nasional pun sama. Kegiatannya hampir sama, cuman emang basisnya itu untuk penenggak pandega. Kalau di perguruan PWN PTKIN itu mereka khusus untuk perguruan tinggi. Tapi kemarin juga ada sih peserta yang memang dari SMA, cuman mungkin dari kabupatennya di situ yang Gorontalo itu, cuman dari Gorontalo sama ada perguruan tinggi sama, cuman itu dari Kristen kalau nggak salah. Itu ada 2 atau 3 perguruan tinggi yang ikut serta juga. Nah untuk agen perubahan sendiri kembali lagi sebenarnya mah kegiatan pramuka itu selalu mengedukasi. Salah satunya kita ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang itu jadi contoh ke masyarakat. Cuman memang masyarakatnya tidak terlalu menangkap itu. Ya mungkin terlalu mengabaikan kegiatan-kegiatan pramuka gitu ya. Contohnya kita ada di pramuka itu ada Saka Bayangkara. Di Bayangkara itu setiap momennya, contoh kayak Idul Fitri, perayaan Idul Fitri, mereka selalu terjun di jalan-jalan untuk melatih menertibkan lalu lintas, ikut sama pamongnya gitu, sama kepolisian. Nah itu kadang dianggapnya seperti apa? Apaan sih panas-panasan gitu. Padahal itu salah satu contoh bahwa pramuka itu emang bisa jadi agen perubahan di sini nih. Jadi contoh bagi teman-teman. Tapi nyatanya ngapain sih ikut kayak Pandangan gitu? orang kan Pandangannya beda-beda gitu, beda-beda betul. gitu tuh. Yang memang itu salah satu Tantangan juga tantangan mungkin ke gitu, kita benar-benar. gitu. Bagaimana sih caranya biar mereka paham terkait itu tuh. Padahal kita udah selalu memberikan yang terbaik, buat masyarakat, buat lingkungan di kita gitu. Tapi tetap kita selalu masyarakat selalu menganggap sepele itu. Padahal itu perubahan kecil yang memang kan jadi besar. Berdampak besar gitu, Berdampak benar-benar. besar. Bahkan kita ada penghargaan tertentu untuk orang-orang yang membuat kegiatan agen perubahan itu. Contohnya ada namanya di WOSEM itu kepanduan di dunia. Nah, ketika memang kita bikin kegiatan terkait agen perubahan, itu kita bisa dapat penghargaan itu. Namanya kalau nggak salah jadi ada namanya kayak penghargaan tertentu gitu tuh. Di Indonesia itu baru ada 4 orang yang masuk ke penghargaan dunia itu. Yang tingkat pemudanya tingkat pemudanya. Kalau tingkat yang tua atau pembinanya mah mungkin lebih banyak lagi. Tapi yang 4 orang itu emang jadi ikoniknya Indonesia itu, yang memang mereka bisa berikan citra baik bagi dunia gitu. Salah satunya waktu gak salah itu ada teman saya orang Jakarta, saya lupa lagi namanya, Nah itu waktu kegiatan COVID dia ada namanya kegiatan donor darah. Dia sendiri yang bikin kegiatannya. Jadi konsepnya sendiri, ininya sendiri, kerja sama keluarga sama ini. Dan alhamdulillah dia jadi agen perubahan di situ. Berarti emang peran pramuka di lingkungan sekitar masyarakat maksudnya sangat besar sekali kayak. Tentunya kan tadi yang udah disebutin juga sama kakaknya sendiri, emang ya ibaratnya mah bisa membawa perubahan gitu kan, tapi ya balik lagi ke kitanya gitu kan, cara pandangnya seperti apa, cara menyikapinya pun seperti apa. Oke, mungkin kan setiap kita mengikuti suatu kegiatan atau hal apapun itu mempunyai manfaat tersendiri gitu kan, ya gitu kan. Kalau misalkan nih, ketika kita mengikuti anggota kepramukaan nih, kira-kira sebenarnya manfaat apa sih yang benar-benar kakak rasain gitu kan setelah emang terjun di bidang pramuka gitu kan, mungkin entah dari pengetahuan kan pasti udah pasti gitu kan ya, dari segi mental gitu kan ya mungkin udah sangat terbentuk, terus juga wawasan segala macam. Nah selain itu gitu tuh apa sih kak gitu manfaat yang emang benar-benar kakak rasain setelah masuk di anggota pramuka gitu, tergabung dalam pramuka? Kayaknya dulu.
Mungkin manfaat yang paling dirasakan gitu kan, selain memang tadi itu kayak mengasah skill, Benar. terus juga menambah Wawasan, wawasan, terus mental juga pasti, gitu iya kan. gitu. Terus yang awalnya malu-malu kalau ngomong di depan Betul. umum, Sekarang sekarang jadi udah lebih berani gitu kan. gitu Betul. kan. Manfaatnya selain itu memang kalau dalam pribadi gitu ya, lingkungan terkecil di rumah gitu kan. Di rumah dulu saya ini tuh paling apa ya, disebutnya itu anak yang paling barbar ya. Karena nggak pernah menanggapi apa yang dikatakan orang tua gitu. Oh, iya. Ibaratnya kayak ini tuh hal yang nggak boleh ini gitu, tapi selalu ingin mencoba. Iya, betul. Selalu ingin Mencoba hal-hal yang baru mungkin. tapi setelah memasuki pramuka gitu, mencoba hal baru, tapi yang memang porsinya, dalam artian ini baik gitu kan. Ketika kita coba, kita menjadi lebih baik. Nah, di situ saya kayak ngerasa, oh, pengen ngelanjutin terus nih di pramuka. Jadi ketagihan ya Jadi gitu. ketagihan karena emang banyak hal-hal baik yang ditemukan gitu. Itu manfaatnya salah satunya. Jadi lebih terhindar dari hal-hal yang memang kurang baik. Kayak mungkin sekarang pergaulan bebas ya. Benar. Mungkin kalau misalnya mungkin ya, kalau tidak memasuki dunia pramuka, mungkin bisa saja masuk ke dalam pergaulan bebas. Tapi karena sudah masuk pramuka, dikenalkan dengan lawan jenis itu seperti apa, kok kita berkomunikasi dan lain sebagainya, di situ kayak kita ngerasa oh ini baik, dan kita benar-benar diarahkan diamong gitu kan kalau di pramuka itu bahasanya. Jadi itu manfaat yang dirasakan, banyak hal-hal baik yang memang ditemukannya di pramuka kayak gitu. Kalau untuk saya sendiri gitu kan, itu perubahan paling besar gitu dalam hidup. Oke. Mungkin kalau misalkan dulunya gitu pramuka ataupun gak ikut kegiatan hal apapun itu gitu kan, bisa terjerumus ke pergaulan bebas mungkin yang kurang baik gitu kan. Mungkin setelah masuk pramuka terus juga banyak edukasi yang diberikan, mungkin kayak pengertian segala macam, jadinya ya kayak sekarang ini gitu kan, jadi perempuan hebat gitu kan salah satunya di pramuka juga gitu. Kalau misalkan dari Kak Amirul sendiri nih, kira-kira apa yang manfaat yang benar-benar dirasain gitu? Manfaat yang dirasain itu salah satunya, kita yang dulunya introvert malah sekarang Dituntut lebih untuk ekstrovert ya. ekstrovert gitu, banyak ngomong Iya, benar. kesana Depan kesini umum, karena emang iya. apalagi sekarang ngejabat jadi ketua. Iya, tuntutan juga kayak. Mau nggak mau kamu harus ya bisa ini bisa Iya, itu, betul. dan Harus serba bisa. nge-backup ini Iya, iya, itu. benar, Dan benar. memang dari kegiatan-kegiatan pramuka itu sangat luar biasa, banyak manfaatnya ke diri saya sendiri. Salah satunya saya tahu kalau di satu daerah itu kegiatan-kegiatan itu beda-beda. Iya, benar. Kegiatan di sini seperti ini, kegiatan di sini seperti itu, dan mereka mempunyai budaya sendiri. Ya, termasuk saya pribadi, alhamdulillah kegiatan nasional itu udah 4 kalau nggak salah. Salah satunya jadi panitia di Rainas, Raimuna Nasional tahun lalu. Nah, itu manfaatnya banyak sekali yang memang saya rasakan gitu. Nah, ketika memang jadi sangga kerja dan peserta itu ternyata beda nih. Oh, saya kayak gini. Waktu saya jadi peserta, oh saya cuman lingkupnya ini doang. Tapi ketika jadi sangga kerja atau panitia itu Lingkupnya lebih besar lagi, lebih luas besar lagi gitu. Tapi kayak. memang tantangan ke saya pribadi makin besar Lebih lagi. tinggi juga gitu Karena tentunya emang, ya. kamu panitia penanggung jawab ini, ya berarti kamu harus siap belajar nih. Benar. Dan itu akan menambah profil atau Pengalaman yang sangat luar biasa gitu iya, tentunya. kayak kalaupun di CP alhamdulillah gitu. Dari bawah sampai ke ini tingkat Insya Allah. kegiatan nasional semua Pramuka gitu. semua gitu kayak. Iya. Jadi ke prestasi pun ikut benar-benar meningkat Iya, gitu kan ya. ikut salah satunya. Akibat ininya ikut pramuka. Ya banyak sekali, mungkin salah satunya terkait kegiatan. Di mana kegiatan-kegiatan nasional itu beda. Tiap tahun beda event, beda konsepan, ternyata oh keren juga nih bikin kayak gini di lingkungan saya. Waktu dulu itu panitianya 500 orang, itu bagian acara doang. Wow. Saya baru itu merasakan jadi panitia di bagian acara bidang kegiatan itu 500 orang. Biasanya kan kayak acara ya paling Ya, paling berapa 20 berapa biji cuma doang 20 ibaratnya gitu ya. kan. Ini mah sampai beratus-ratus gitu kan Sampai mungkin. 500 orang di kegiatan Rainas itu. Ternyata banyak hal yang memang saya rasakan, banyak hal yang memang
apa ya, perlu kita ketahui di situ. Ternyata konsepan-konsepan di Raimuna Nasional itu ternyata luar biasa sekali. Banyak eh, kementerian-kementerian yang memang ikut serta atau berpartisipasi di kegiatan itu. Jadi mereka membangun stand-stand untuk mengedukasi, salah satunya ada di Kominfo, ada di Dinas Maritim juga. Mereka mengedukasi terkait kayak apa sih yang ada di Dinas Kominfo yang bisa disampaikan di situ. Mereka punya stand-stand sendiri gitu. Termasuk ke TNI Angkatan Laut, mereka bawa booth-booth yang memang itu TNI Angkatan Laut semua. Kayak miniatur kapal, sejarahnya kapal, mereka paham di situ. Dan itu juga apa ya, salah satu materi dari pengabdian Pramuka juga mungkin. pramuka, termasuk ke apa, bina diri terhadap negeri ini sendiri. Berarti emang manfaatnya begitu besar banget, kayak dari kakaknya yang dulunya barbar gitu kan, mungkin sekarang lebih teratur lagi gitu kan, lebih tahu juga mungkin masalah pergaulan segala macam gitu kan. Dari Kak Amirul juga memang sering mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka gitu kan, lomba kayak di tingkat nasional, mungkin ikut malah jadi panitia juga. Terus mungkin prestasi juga kan lebih meningkat lagi gitu kan dari kakak-kakak semuanya. Berarti emang benar-benar membawa perubahan banget mungkin ya buat kakak-kakak semua gitu tuh setelah mengikuti si pramuka ini. Oke Kak, pasti kan setiap orang kan punya potensi ya, potensi ataupun bakat dan skillnya masing-masing. Nah, kalau misalkan bagaimana sih pramuka ini dapat membantu mengembangkan potensi diri melalui generasi muda gitu tuh. Nah, generasi muda kan pasti kan sekarang modelnya kayak kita-kita ini sebenarnya kan, Iya. orang-orang yang ya Gen Z gitu kan, segala macam. Terus juga itu tuh gimana sih cara mengembangkan potensi yang ada di dalam diri generasi muda gitu tuh, dari pandangan maksudnya pramuka sendiri itu seperti apa? Mungkin untuk mengembangkan potensi gitu, yang dulunya memang kita ini pasti belum tahu apa-apa gitu kan. Terus di pramuka itu awalnya kayak tadi itu cuman ikut panas-panasannya aja gitu kan, ikut item-itemannya aja, Ikut tapi kotor-kotorannya iya, aja gitu. kotor-kotorannya aja, belum tahu manfaat kedepannya gitu kan apa. Ketika kita udah mengikuti, ternyata di pramuka itu kan ternyata banyak sekali bidang yang memang bisa Kita kita pelajari ikuti gitu, gitu kita kan. pelajari gitu kan. Mulai dari SD pertama kali ikut kegiatan perlombaan gitu kan. Di situ kayak mulai terbuka dan terarahkan gitu untuk apa nih yang disenangi di pramuka. Iya. Kayak Cari misalnya skill juga mungkin ya, skill cari atau soft skill gitu. yang memang kita sukai gitu. Mulai dari kayak kalau misalnya karena dulu itu seneng menghafal gitu kan, senang menghafal itu ikut sandi morse Oh iya, gitu kan. benar-benar. Menghafal rumus-rumus yang Rumus-rumus sandi gitu kan. sandi gitu, terus semapurnya Iya, gitu benar. kan, gerakannya seperti apa itu kayak mengasah otak. Jadi potensi dalam diri, oh ternyata saya lebih seneng di bidang ini. Kemudian ketika ngelihat kakak-kakak yang lain sedang pioneering gitu kan, tertarik ini ngapain gitu kan. Ketika kita ikut terjun, oh ini itu kayak membangun sebuah benda yang mau kita bikin gitu kan. Kayak misalnya pioneringnya gambar Apa gitu kan gambar burung atau apa gitu kan. Di situ kayak semakin tertarik gitu kan. Di situ kayak banyak hal yang membuat diri kita itu lebih ingin tahu lagi gitu, lebih dalam lagi. Kemudian ketika udah mengenal dasarnya pramuka kayak gitu, ternyata di pramuka itu nggak cuma itu, tidak cuma dari hard skill-nya gitu kan, ada soft skillnya juga banyak yang gitu kan. ternyata kayak MC gitu Betul. kan, Protokoler ya kayak. protokoler Iya, gitu benar, kan. benar. Itu ternyata memang dari pramuka juga kita Diajarkan gitu, gitu. Dikenalkan. Ada unit sendiri. Iya, jadi di situ kayak ngerasa oh kita punya potensi di sini. Kayak ngerasanya oh kita punya potensi di sini, berarti harus dikembangkan. Ayo kita ikut di unitnya misal, karena kita juga ada unit protokol gitu kan. Terus misalnya saya seneng nari, ngelihat orang nari, ikut di situ. Yang awalnya mungkin narinya masih kaku gitu kan, masih kaku. Tapi ketika udah masuk terjun, ternyata bisa luas juga. Jadi gitu lincah kan. gitu Jadi narinya. lincah juga narinya. Nah itu juga mungkin menggali potensi itu mungkin awalnya dari yang kita ngelihat coba-coba, akhirnya kita tahu
di mana Potensi kita, kita gitu kan, potensinya kita kayak punya gitu. potensi segala Karena macam. mungkin tidak semua orang itu bisa di MC gitu kan, atau tidak semua orang itu bisa Di nari juga nari, gitu, di pioneering gitu kan, sandi-sandi di juga sandi-sandi. ngapa-ngapa Pasti gitu. semua orang itu punya potensi dirinya masing-masing Betul. gitu kan. Mungkin kayak kita juga kemarin pas GTPKBP juga ada materi tentang karya tulis. Nah itu kita belajar juga kan karya tulis, ternyata di pramuka semua hal itu bisa dipelajari gitu kan, termasuk di karya tulis juga. Nah alhamdulillahnya kemarin sudah mulai digarap karya tulisnya. Insya Allah jika sudah ini kita juga mau mempublish gitu kan. Masya Allah. Ya kayak emang yang orang tahu gitu kan, mungkin pramuka ya capek, kayak panas-panasan doang gitu kan, kayak baris, kayak kotor-kotoran. Sebenarnya mah mungkin banyak juga potensi-potensi ataupun skill ataupun soft skill yang bisa kita pelajari gitu kan. Ya soalnya kan kayak tadi kalau misalkan kita senang mungkin nge-MC itu ada bidang protokoler, juga ada semapur segala macem gitu kan, terus nari juga ada, bahkan katanya di Kominfo pun ada gitu kan kayak. Jadi mungkin kita bisa belajar gitu kan ya, kita juga bisa menemukan mungkin yang tadinya saya skillnya di mana ya gitu kan, mungkin setelah ikut pramuka dan emang banyak juga kegiatan, banyak juga bidangnya, malah menemukan potensi kita gitu kan, yang emang awalnya nggak tahu malah jadi tahu dan nyaman mungkin kayak gitu ya. Banyak juga berarti. Oke Kak, sebenarnya apa sih Kak peran pramuka dalam membentuk karakter generasi muda seperti ini? Itu kira-kira gimana nih? Nah tadi itu kan karakter itu pasti setiap orang Tercermin itu dari berbeda-beda iya juga gitu kan. berbeda-beda juga, tapi ketika kita tahu karakter yang baik dan yang kurang baik itu seperti apa, pasti kita akan mulai gitu tuh menerapkan hal-hal kecil itu, mulai dari ketika kita diberitahu ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Terus kalau di dasar-dasarnya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa gitu, ketika kita tahu Tuhan kita nih yang mana gitu kan, pasti kita belajar untuk mendalami agama kita dulu gitu kan, ibaratnya seperti itu. Ketika kita sudah tahu, sudah mendalami, kita bisa mengamalkan itu di kehidupan kita sehari-hari, kayak mulai beribadah, rajin beribadah gitu kan, Saling membantu, saling mungkin sedekah segala membantu, macam iya seperti gitu. itu juga kan termasuk ke dalam karakter gitu kan. Karakter yang memang harus ditumbuhkan paling awal gitu kan. Kenapa makanya itu jadi poin pertama juga. Kemudian ketika kita melihat seseorang yang memang karakternya kurang baik, kita tidak bisa semena-mena untuk mencemooh gitu kan. Kalau untuk di pramuka sendiri kita kalau kita gitu kan, di anggota kita itu ada namanya mangku adat. Nah, pemangku adat di sini tuh yang ibaratnya mendisiplinkan karakter dari anggota. Ketika mungkin anggota ada yang karakternya mungkin kurang baik gitu ya. itu nanti ditegur. Mungkin ditegurnya secara pribadi. Bertahap juga. Ya, dan bertahap, tidak langsung kayak kamu salah, kamu nggak boleh berkata Kegiatan seperti ini, gitu. nggak boleh itu. Nah itu Langsung di enggak. SP. Enggak ya, Jadi, tetap ada iya, tahapan-tahapannya, tahap. tingkatan-tingkatannya gitu kayak. itu membangun karakter juga gitu kan, termasuk di pramuka. Jadi benar-benar diperhatikan, karena mungkin tadi itu pramuka itu percontohan juga gitu kan. Mungkin ketika kita sudah memakai seragam, benar-benar kayak wah anak pramuka nih gitu. Kadang mungkin orang pasti selalu membanding-banding kayak kok anak pramuka seperti itu gitu kan. Ketika mungkin kita ada kesalahan atau apa, maka dari itu sebisa mungkin ketika kita memang sudah berseragam, apapun yang memang kurang baik itu Ditinggalkan dulu benar-benar gitu. ditinggalkan. Dan kalau bisa memang itu diterapkan ketika walaupun kita sudah tidak memakai seragam, karena dari pembiasaan itu insya Allah gitu kan tertanam karakternya. Ketika misal gitu kan dia merokok, ketika memakai seragam pramuka ini tidak boleh merokok gitu kan, tidak boleh merokok, gimana caranya gitu kan. Tapi ketika mungkin sudah tidak memakai seragam karena mungkin kebiasaan, jadi mungkin merokoknya juga dikurangi. Nah, itu seperti itu contohnya gitu kan. Karena memang karakter itu dibentuk tidak bisa langsung instan gitu kan, pasti harus bertahap. Apalagi ketika kita pembentukan karakter
orang itu kan pasti setiap jenjangnya itu berbeda-beda. Apalagi bertemu orang berbeda-beda juga. Pasti tidak akan semua orang itu karakternya akan sama. Betul. Nah, jadi ketika kita menemukan perbedaan itu gitu kan, menyatukan karakter masing-masing juga itu apa ya? Perlu adanya skill gitu ibaratnya gitu kan. Antara misal saya dengan Kak Ami gitu kan, saya dengan kakak gitu kan. Nggak bisa langsung kita klop gitu kan karakternya, karena karakternya berbeda. Orang kan berbeda-beda, gitu. kita Iya. juga mungkin butuh penyesuaian terlebih dahulu butuh kayak gitu. penyesuaian terlebih dahulu. Nah, termasuk pembinaan karakter di pramuka juga seperti itu. Tidak langsung kayak harus berubah kayak gini. Masuk pramuka itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Tapi dia belum bisa, maka harus belajar sedikit demi sedikit. Karena karakter seseorang itu kalau udah melekat ya memang sulit untuk dihilangkan. Dirubah juga mungkin. Iya. Tapi kalau sedikit demi sedikit mau berubah, pasti bakalan lebih baik lagi. Yang Itu kayak tergantung ke kitanya juga gitu, kayak Iya. kalau misalkan emang menanamkannya hal-hal yang baik gitu kan ya, pasti kita juga ikut ke arah yang baik gitu kan. Mungkin itu juga tergantung dari segi lingkungan gitu kayak Iya, terkait karakter. Kalau misalkan emang lingkungannya baik gitu kan ya pasti kita juga ke bawah baik. Kalau misalkan emang lingkungannya kurang baik ya pasti kita juga Ya, bakal ke ke bawah bawah. gitu Iya, kan ya. Iya betul. kayak gitu kan ya. Oke Kak, kalau misalkan dari Kakak sendiri apa sih harapan untuk gerakan pramuka di masa yang akan datang gitu kan? Kakak ini sebagai mungkin calon-calon pemimpin di pramuka gitu kan ya. Nah, harapannya buat kedepannya di masa akan datang itu seperti apa sih Kak? Mungkin Kira-kira. kalau dari saya pribadi untuk pramuka harapannya akan lebih mendewasakan diri aja ketika memang kita berhadapan dengan adik tingkat atau dengan yang lebih atas, kita lebih mengedepankan sopan santun. Dan ketika apa namanya mau belajar ya tadi kita harus menyesuaikan juga kan. Dan kalau untuk harapannya sendiri sih lebih dihargai sama masyarakat aja. Masyarakat aja lebih diterima. Ya diterima kalau pramuka ini memang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Tapi nyatanya banyak masyarakat yang memang belum belum mendapatkan itu dari sisi pramuka. Padahal di setiap eventnya, setiap kegiatannya kita selalu Selalu memberi melibatkan masyarakat juga gitu di lingkungan oh, kayak masyarakat gini nih, juga. pramuka kayak gini nih. Tapi nyatanya ketika kegiatan beres ya udah gitu, nggak ada yang masuk dari ke masyarakat itu sendiri gitu. Tapi seenggaknya kita udah Melakukan yang terbaik memberikan gitu kan, terbaik benar, pada masyarakat. Kalau memang itu belum bisa diterima, terima. Oke. ya mungkin tadi gitu, mungkin kayak Rasulullah aja nggak 1 hari 2 hari langsung bisa lihat apa namanya jadi pengikutnya gitu, bahkan bertahun-tahun ya kan. Cuma tergantung dari kitanya juga gitu kan yang menyikapinya seperti apa. Yang terpenting kan udah melakukan emang hal yang baik juga gitu kan buat masyarakat. Kalau misalkan ya nerima atau tidaknya mah ya tergantung Iya. dari si orangnya tersebut gitu kan, tergantung dari si individunya tersebut. Oke Kak, kita kan tadi udah ngobrol panjang nih ya, dari mulai sejarah terus juga tentang penguatan karakter segala macam di bidang pramuka gitu kan. Mungkin pesan-pesan dari Kakak nih Kak buat nanti calon-calon anggota-anggota pramuka mungkin seperti apa? Contoh. mungkin pesan-pesan ya buat kakak-kakak baik itu di tingkat siaga, penggalang, penegak dan pandega gitu kan. Kedepannya mungkin terus belajar, terus menggali potensi diri yang memang bisa diambil dari kegiatan pramuka. Kemudian juga tetap semangat karena mungkin kita akan menghadapi era modern yang akan terus berkembang dan kita harus mengikuti, tapi harus tetap pada porsinya. Lebih baik lagi, mungkin itu aja sih dari saya. Dari Kakaknya sendiri? Kalau dari saya mungkin untuk calon-calon masa depan belajar lebih giat. Silakan pramuka itu nggak hanya terkait panas-panasan. Silakan cari pengalamannya di situ terkait kegiatan, entah itu terkait protokoler, entah itu terkait desain grafis maupun dan lain-lainnya. Silakan pelajari itu. Pramuka nggak hanya panas-panasan, kamu bisa
pegang dunia itu dengan pramuka. Oke. Mungkin boleh nih Kak tepuk pramuka dulu kali ya. Boleh dipimpin Kak? Ya. Boleh. Kayak biasanya kalau kita Gimana nih? dua kali Tepuk pramuka ya? dua kali, cuman 2 kali itu ada 1 kali, ada 2 kali gitu. Tapi biasanya kalau kita mau mau ngajar atau mau ngelatih nih untuk menyemangati peserta didik, biasanya kita 2 kali tepuk pramuka, tok 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 tok. Itu 2 kali gitu. Mau dicoba? Boleh. Oke. Ya kita bareng-bareng ya. Iya. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Asik. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas mengulik-ulik lebih dalam lagi nih terkait pramuka, entah itu dari sejarahnya, terus juga dari segi pembentukan karakter segala macam. Oke, mungkin buat teman-teman pemirsa Sikap, mungkin sesinya udah habis ya Kak. Cukup sampai di sini aja. Terus juga jangan lupa di komen, subscribe, and like. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.